Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Gemini ya. Apa pesan semesta untuk akhir tahun ini buat kalian? Oke? Mudah-mudahan dari readingan ini ya bisa menginspirasi kalian ya dalam menyambut tahun baru yang akan datang sebentar lagi. Oke? Seperti biasa readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Kalau nggak resonate, ambil positifnya aja ya untuk motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kedepannya. Oke? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini ada Blossoming. You are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. Oke? Jangan menyerah ya, kamu baru saja mulai. Oke? Di sini ada sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environment, situation, and chemicals. Oke. Lampunya gelap banget ya, jadi kurang jelas. Di sini ada no peace like hope dan deep knowing. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya, kalian punya Six of Swords, the Devils, ada Two of Wands, ada Nine of Pentacles, ada Seven of Wands, Queen of Wands, ada the Sun, Six of Pentacles, dan King of Pentacles. Oke. Apa pesan semesta buat kalian Gemini ya untuk akhir tahun ini? Sepertinya ini berhubungan dengan adanya kebiasaan kalian yang suka ragu-ragu ya dalam langkah dan suka membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Jadi inilah tema yang akan kita angkat ya sebagai pesan dari semesta buat kalian. Oke, kita mulai dari kartu tarotnya ya. Di sini ada Six of Swords dan the Devils ya. Sepertinya ya, kalian Gemini ini sepanjang tahun 2020 ini banyak yang mengalami kegagalan ya. Baik dalam hubungan dengan pasangan ya atau dalam bisnis kamu ya. Membuat kamu itu jadi ketakutan ya, ragu untuk melangkah maju ya. Kamu itu sudah mempersiapkan diri kamu ya, mempersiapkan diri kamu dengan baik ya untuk melangkah ke depan. Oke, di sini ada Two of Wands ya. Kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan kamu juga punya perlengkapan yang cukup mumpuni ya untuk bisa berjalan ke depan ya. Tapi selalu ada aja yang membuat kamu itu tertahan ya karena keraguan-keraguan kalian ya membuat kamu itu melewati banyak kesempatan yang datang. Oke, di sini ada Nine of Pentacles ya. Jadi banyak kesempatan yang datang ke kamu ya, tapi terlewat begitu aja karena kamu nggak yakin dengan kemampuan diri kamu ya, atau nggak yakin dengan apa yang ada di depan kamu ya. Jadi mungkin karena kegagalan-kegagalan yang pernah kalian alami itu membuat kalian itu jadi selalu was-was ya. Jadi nggak percaya pada orang lain atau apapun yang ada di depan kamu. Oke? Ada beberapa dari kalian ya yang mungkin saat ini sudah melakukan suatu usaha ya atau project ya, tapi belum apa-apa itu kalian itu udah pesimis ya, pesimis pada gimana hasilnya nanti ya. Jadi hidup kalian itu selalu dipenuhi dengan keraguan-keraguan ya.
Keraguan-keraguan itu atau rasa tidak percaya itu bisa timbul karena kita tidak mengenal ya atau tidak memahami dengan siapa kita berhadapan ya, dengan apa yang kita lakukan ya. Kita nggak benar-benar menyelami apa yang kita kerjakan ya, dan nggak memahami kemampuan kita ya. Jadi dengan tidak memahami diri kita sendiri dan orang lain ya, atau sesuatu yang sedang kita kerjakan ya, akan menimbulkan keraguan-keraguan ya, atau rasa pesimis di dalam hati kita ya, yang pada akhirnya karena kamu ragu untuk melangkah itu, kamu akan berhenti ya, dan bahkan mundur ya, padahal kamu baru aja mulai ya. Kalau kamu selalu dipenuhi dengan keraguan seperti itu, kapan kamu akan bisa menggapai apa yang menjadi impian kamu? Kesuksesan itu bisa kamu raih ya kalau kamu itu mantap ya, kalau kamu itu yakin dengan apa yang kamu kerjakan, yakin dengan kemampuan kamu ya. Dan sebaliknya, kalau kamu ragu ya, ragu dengan kemampuan kamu, ya akan sulit untuk kamu menggapainya ya. Jadi penting buat kalian ya, di sini pesan semesta buat kalian adalah cobalah untuk memahami diri kalian dengan baik ya. Potensi-potensi apa yang kamu punya ya, skill apa yang kamu bisa pakai untuk mewujudkan impian kamu ya. Penting juga buat kamu memahami dengan siapa kamu berhadapan ya, memahami apa yang kamu kerjakan ya, supaya kamu tahu ya, bila kamu suatu saat nanti menemui masalah ya, dengan kamu memahami apa yang kamu hadapi, kamu akan bisa mencari jalan keluarnya ya. Jadi kamu Gemini ya, kamu itu dianugerahi dengan talenta-talenta yang luar biasa ya. Gemini dan Taurus itu hampir sama ya dalam kreativitas ya. Kreativitas kalian itu kalau diasah akan berpotensi bisa membuat kalian itu jadi sukses ya. Cuma ya itu tadi ya, kalian harus bisa meninggalkan keraguan-keraguan itu ya, dengan lebih bisa memahami apa yang sedang kalian kerjakan ya, dengan siapa kalian berhadapan ya. Dan juga yang terpenting, kalian harus bisa memahami diri kalian dulu ya, kelebihan dan kekurangan apa yang kalian punya. Karena dengan kalian memahami semua itu akan mempermudah kalian untuk melangkah ya, akan mempermudah kalian untuk melangkah ya. Di sini ada deep knowing ya, perlu kalian untuk memahami dengan lebih dalam ya, supaya kalian bisa memahami medan perang yang ada di depan kalian ya. Kamu sudah banyak belajar dari kesulitan-kesulitan yang pernah kalian lewati ya. Jadi dari kesulitan-kesulitan itu kamu jadi lebih peka ya, lebih peka dalam merasakan kalau ada yang gak beres dengan sesuatu yang ada di depan kalian ya. Di sini ada tadi ya, sensitivity ya. Pengalaman hidup kamu membuat kamu menjadi lebih sensitif, lebih peka, dan lebih bisa melihat ya dan merasakan kalau ada yang nggak berjalan dengan baik di depan kamu ya. Jadi di sini pakailah kepekaan kamu itu ya untuk bisa merasakan ya kalau ada yang nggak beres dengan apa yang lagi kamu jalani. Oke? Kalau kamu ragu pada suatu hal ya, cobalah diam untuk sejenak. Tenangkan pikiran kamu ya, dan gunakan pikiran terdalam kamu, mata batin kamu ya, untuk melihat dan merasakan ya suatu petunjuk yang mungkin dikatakan oleh malaikat penjaga kamu ya, lewat hati kamu yang terdalam ya. Apakah memang ada alasan yang kuat buat kamu untuk
meragukan sesuatu ya atau seseorang ya, dengan kamu berdiam diri sejenak ya, mungkin kamu bisa melakukan meditasi ya. Di sini ada Seven of Wands ya. Mungkin dengan meditasi kamu akan bisa melihat segala sesuatunya itu dengan lebih jelas ya. Jadi mungkin yang saat ini yang kamu lihat itu seperti gelap ya, abu-abu, nggak jelas ya. Dengan kamu meditasi, kamu akan bisa melihat setitik cahaya ya, yang akan bisa menuntun kamu menemukan jawaban dari keraguan-keraguan kamu. Oke? Di sini ada Queen of Wands ya. Jadi cobalah untuk menarik diri sejenak ya, melihat dari jauh ya, menarik mundur ya, supaya kamu bisa melihat ada apa sih yang ada di depan kamu ini ya, masalah apa yang ada di depan kalian saat ini ya, apakah memang layak untuk kamu ragukan ya atau enggak. Oke? Jadi dengan kamu bisa melihat dengan lebih jelas ya, kamu akan bisa memutuskan akan terus melangkah atau putar haluan. Oke, Gemini ya. Saat ini sepertinya ya, banyak dari kalian yang sedang melakukan atau merintis suatu usaha ya, di mana sepertinya kalian itu udah nggak sabaran untuk menikmati hasilnya ya. Kalian di sini kalian juga suka membanding-bandingkan ya diri kamu dengan toko sebelah ya. Kok dia lebih maju dari kamu ya, sementara kamu belum ada progres apa-apa ya. Dengan suka membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya, kalian itu jadi patah semangat ya, dan mulai ragu dengan usaha kalian ya. Padahal di sini kalian baru aja mulai ya, baru merintis ya, sementara toko yang sebelah itu bisa aja udah memulai usahanya dari 10 tahun yang lalu ya. Jadi jangan melihat usaha orang lain saat dia itu udah besar, tapi lihatlah bagaimana dia merintis usaha itu dulu, bagaimana mereka itu berproses sampai akhirnya menjadi besar seperti saat ini. Oke? Mereka itu pasti mengalami hal yang sama dengan kamu ya, mengalami jatuh bangun, karena mustahil ya suatu usaha yang sukses dan besar ya, yang bisa berdiri kokoh, bisa seperti itu tanpa melalui proses jatuh bangun ya, itu nonsen ya. Sebesar apapun usaha pasti pernah mengalami jatuh bangun. Oke? Tenot tadi tukang bakso, sekarang tukang roti ya. Malam-malam mancing-mancing kelaparan. Jadi berhentilah ya membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Kalau dengan membanding-bandingkan itu kamu bisa menjadi lebih baik ya, bisa menjadi cambuk buat kamu untuk maju ya, itu sirik yang sehat namanya ya. Kamu bisa belajar dari kesuksesan orang lain ya. Tapi dengan membandingkan diri kamu dengan orang lain justru bisa menjatuhkan semangat kamu ya, itu nggak sehat namanya ya. Kamu baru aja mulai, oke? Di sini ada blossoming ya. You are just getting started ya. Kamu baru aja mulai. Jadi bersabarlah dan nikmati prosesnya ya. Karena dari proses itu kamu akan tumbuh semakin kuat ya, semakin kuat dan indah ya. Jadi jangan pernah menyerah ya. Dan no peace like home ya. Hargailah apa yang kamu miliki. Syukuri apa yang Tuhan berikan ke kamu ya. Usaha kamu ya, walaupun masih kecil, akan bisa besar nantinya kalau kamu bisa menjaga dan merawatnya dengan baik ya. Jadi jangan melihat rumput tetangga ya, lebih baik perbaikilah rumput kamu sendiri ya, supaya tumbuhnya itu subur ya. Kamu harus bisa memahami jenis pohon apa yang kamu tanam ya, supaya kamu nggak salah
dalam mengasih pupuknya, ya. Kalau kamu salah mengasih pupuk, ya, bukannya tumbuh subur, malah jadi layu, ya. Jadi tempatkan strategimu di tempat yang tepat, ya. Dan lihatlah, ya, kalau apa yang kamu tanam itu pelan-pelan akan bisa berbuah. Oke, Gemini, ya. Inilah pesan yang ingin disampaikan oleh semesta buat kalian, ya. Pahami diri kamu terlebih dahulu, dan juga pahami orang-orang di sekitar kamu, ya. Pahami juga apa yang kamu kerjakan, karena dengan kamu memahami semua itu, ya, kamu akan bisa menghilangkan keraguan-keraguan kamu, ya. Jadi kamu bisa yakin melangkah, ya, karena kamu sudah tahu apa aja yang menjadi kemampuan kamu, ya. Dan jagalah tanaman yang sedang kamu tanam itu, ya. Rawat dan beri pupuk yang tepat, ya, supaya apa yang kamu tanam itu bisa tumbuh dengan subur, ya, dan bisa berbuah lebat. Oke? Kamu harus sabar menunggu hasil dari apa yang kamu kerjakan. Karena untuk sesuatu yang indah dan mahal harganya, pasti perlu proses yang cukup panjang dan terkadang sangat melelahkan, ya. Tapi percayalah, gak ada usaha yang mengkhianati hasil, ya. Apapun yang kamu kerjakan akan berhasil dengan baik kalau kamu mau sabar dalam merawatnya, ya, dan sabar dalam menunggu hasilnya. Oke, Gemini, ya. Paham, ya, maksud readingan ini? Inilah pesan semesta buat kalian di akhir tahun ini, ya. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai ke kalian, ya. Bisa kalian ambil sisi positifnya, ya, motivasinya, ya, buat inspirasi kalian dalam menyambut tahun yang baru yang akan datang sebentar lagi. Oke? Sebentar lagi tahun 2020 akan kita tinggalkan. Tinggalkan juga hal-hal lama, ya, termasuk keraguan-keraguan kamu, ya, yang gak worth it lagi untuk kamu bawa, ya, di tahun 2021 nanti. Perbaikilah apa yang perlu kamu perbaiki supaya di tahun yang baru nanti kamu sudah siap untuk mewujudkan apapun yang menjadi impian kalian. Oke, Gemini, ya. Demikianlah readingan ini buat kalian. Terima kasih sudah menyimak, ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.